Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kita lihat beberapa contoh hadis Nabi tentang larangan banyak tertawa. La tukthirud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Janganlah kalian banyak tertawa karena banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani, seorang ulama hadis. La tukthirud dhahik, jangan banyak. Jangan banyak. Berarti ada yang boleh kan ya? Yang boleh yang mana tadi tuh? Aidain, hari pernikahan, hari kelahiran, ketawa yang memotivasi, ketawa yang sifatnya sekedar hiburan, yang spontan saja, tidak masalah. Nabi Sulaiman pun pernah ketawa kan? Fatabassama dhahikan. Surat Naml. Fatabassama dhahikan. Lalu Sulaiman tersenyum dan tertawa. Kenapa ketawa? Kenapa Nabi Sulaiman ketawa? Gara-gara ngedengar semut sibuk kan? Semut pada beresin jalan. Hei, netralisir jalan, Sulaiman mau lewat. Maka Sulaiman mendengar ucapan semut, rajanya semut. Lalu dia ngelihat mereka pada sibuk lari-lari. Kan lucu tuh, kecil-kecil pada lari tuh. Gimana semut lagi lari? Kita seringnya ngelihat semut salaman kan? Pernah ngelihat semut lari rame-rame? Jarang kecuali diusik. Sulaiman ngelihat semut itu bukan salaman, semut itu pada lari sibuk gitu. Sulaiman merasa takjub dengan pemandangan itu. Pertama bersyukur sama Allah. Kedua melihat betapa semut ini baik-baik banget, fitrah. Dia mau ngasih jalan, padahal ini kan jalan kecil sekali. Kok kita kan punya banyak jalan lain, tapi dia kasih ngalah demi Sulaiman dan dia ingin mendukung dakwah. Sehingga Nabi Sulaiman melihat fatabassama, tersenyum. Habis itu dhahikan. Entah apa yang terjadi, pokoknya dhahikan, ketawa, bukan cuma senyum. Ini ketawa boleh. Makanya kata Nabi, bukan jangan ketawa, bukan jangan banyak ketawa. Sebagian besar alasan ketawa itu nggak baik, sebagian kecilnya emang baik. La tukthiru dhahik, jangan banyak ketawa. Fa inna kathratat dhahik, kebanyakan ketawa itu tumitul qalba, bisa mematikan hati. Arti mematikan hati apa? Apa indikasi orang yang hatinya mati? Qaswatul qalb. Qaswatul qalb itu salah satu indikasinya adalah suka menunda-nunda taubat. Itu hatinya udah mati. Orang kalau udah banyak ketawa malas taubat. 2, tidak lagi berkesan dengan ayat Al-Quran. 3, susah untuk mencerna ilmu. 4, susah khusyuk dalam sholat. 5, mudah berbuat dosa. 6, suka membantah. Ini semuanya indikasi hatinya keras atau sudah mati. Banyak kan? Termasuk orang Yahudi itu. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Maka keraslah hati mereka setelah itu. Apa indikasi kerasnya hati mereka? Bantah Nabi Musa. Jadi orang, kenapa umat Islam di Indonesia ini suka membantah ulama, suka membantah para asatiz, suka membantah orang yang solih? Karena kebanyakan ketawa yang nggak dianjurkan dalam Islam, sehingga gampang membantah. Kenapa anak-anak muda sekarang bantah orang tua terus? Karena kerjaan mereka kalau ngumpul ngapain? Ketawa kan? Anak muda itu kalau udah ngumpul banyaknya ketawa. Hangout, ketawa terus, sehingga pulang ke rumah ketika orang tuanya ngomong serius nggak nyambung, yang serius-serius itu nggak enak itu yang renyah, yang ketawa. Ini bahaya kalau udah berlebihan, makanya akan membuat hatinya jadi keras, susah menerima kebenaran. Terus dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, ma ra'aitu Rasulullah SAW mustajmi'an dhahikan hatta ara minhu lahawatihi innama kana yatabassam. Saya nggak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum. Hadis Bukhari dan Muslim. Ketawa sih Rasulullah. Ini kan salah satu hadis. Ada hadis lain Nabi pernah tersenyum sampai kelihatan gigi kan ya. Ini kan beda-beda versinya. Artinya ketawa tapi nggak berlebihan, nggak sampai terpingkal-pingkal, sampai apa gimana gitu. Nggak. Itu selain mematikan hati, menjatuhkan muru'ah. Apa menjatuhkan muru'ah? Menghilangkan wibawa. Terutama nih bagi orang yang sudah usianya usia rijal, usia dewasa. Usia dewasa itu 30-40 tahun itu udah rijal. Jadi seorang laki-laki yang harusnya bijaksana kan? Kalau orang Arab untuk nambah kebijaksanaannya itu ada sunnah memelihara janggut kan ya? Biar kesannya
bijaksana. Kalau orang Arab tuh janggut itu bentuk bijaksana. Terus pakaian, kata Imam Malik apa? Pakaianmu membuat engkau dihormati sebelum engkau duduk. Ilmu membuat engkau dihormati setelah engkau duduk. Jadi pakaian-pakaian yang rapi, yang baik, itu membuat seseorang dihormati walaupun dia belum bicara. Ilmu membuat dia dihormati setelah dia bicara, ketahuan dia orang yang berilmu. Makanya ketawa itu bisa menjatuhkan muruah kalau berlebihan. Kalau berlebihan, tapi kalau nggak berlebihan masih tetap wajar. Nabi juga tertawa. Kemudian ketawa itu adalah salah satu kebiasaan orang-orang kafir. Kalau ini bukan ketawa saja, mentertawakan. Apa yang mereka tertawakan yang nggak boleh? Mentertawakan ayat Al-Quran. Jadi main-main dengan ayat. Mentertawakan hadis, mentertawakan fatwa dan nasihat-nasihat. Mentertawakan, nggak diseriusi. Harusnya para sahabat itu kalau mau baca Al-Quran selalu bilang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Al-Quran. Kenapa disunahkan ta'awuz? Fasta'iz billah, supaya nggak masuk setan pas kita lagi baca Quran yang mendengar. Lalu yang mendengar bilang Sadaqallah, gitu kan? Kalau di kita kan yang membaca kan yang bilang ya Sadaqallahul azim. Yang membaca kan? Kalau di zaman sahabat yang bilang itu, yang mendengar Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Jadi mereka merespon dengan tasdik, membenarkan. Itu namanya tasdik. Orang yang suka membenarkan namanya siddiq. Membenarkan itu namanya tasdik. Dia benarkan Sadaqallahul azim. Jadi serius kalau dengan Al-Quran. Nah di kita dengan Al-Quran pun masih bisa ketawa. Ayat Al-Quran dibacakan, tapi dia ketawa, ini nggak boleh. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Gimana istima' dan insat? Istima' dan insat itu gini. Gitu. Istima' itu benar-benar masang telinga, mendengar dengan khusyuk. Insan itu diam, nggak berbicara sama sekali, bahkan nggak bergerak. Sampai ulama membuat sebuah perumpamaan, sahabat kalau dengerin Al-Quran itu nggak bergerak sama sekali, sampai kalau ada burung buat apa, bertelur di atas kepala mereka itu bisa. Saking nggak geraknya. Coba gimana cara dengar Al-Quran? Gimana nggak ketika selesai dibaca Al-Quran langsung hafal? Dibacakan satu juz, ya Rasulullah saya sudah hafal. Kenapa? La'allakum turhamun, kan? Allah yang memberi rahmat. Kenapa kita kok nggak berkesan-kesan dengan Al-Quran? Karena Al-Quran hanya hiburan. Salah. Saya pernah bilang, jangan pakai Al-Quran, bacaan Al-Quran sebagai dering HP. Itu salah, itu nggak islami banget. Walaupun kita pikir, oh ternyata dia soleh ya, deringnya aja Al-Quran. Pas ada yang telepon, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nggak boleh memutuskan pembicaraan Allah karena pembicaraan makhluk yang nggak penting banget. Kadang-kadang cuma masalah kamu di mana, tapi harus pakai dering diputus dulu Al-Qurannya, nggak boleh. Al-Quran dibacakan untuk diistima, diperhatikan, bukan sebagai hiburan dering. Oh kalau gitu lagu Selandion aja Ustaz. Jangan juga. Pernah saya sholat di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh tuh, sholat Isya, imam lagi Allahu Akbar, muncul lagu na 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 na. Wah panjang tuh, keren juga lagunya nih. Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru selesai lagu. 4 menit. Itu 4 menit itu satu putaran. Coba kalau orangnya nelfon lagi kan, jadi satu album kan ya. Di dalam masjid sholat Isya, imam baca apapun nggak kedengaran lagi. Gara-gara apa? Sudah ditutup dengan dering yang tadi jahiliyah. Terus gimana dong bunyinya? Kalau saya sekarang dikasih sama Muzammil, jadi deringnya itu maqamat, maqamun nahawan atau apa gitu ya. Itu kan nggak apa-apa, lagu nasyid gitu. Atau deringnya tuh tiririt kayak alarm bangun tidur. Nah itu aja. Syekh Tariq Faris, dering HP beliau apa? Gitu doang. Jadi kita lagi ada pengajian, duduk nih ngaji Ihya Ulumuddin dengan Syekh Tariq di masjid. Lagi ngaji tiba-tiba beliau lihat, halo, assalamualaikum. Ya, coba luar biasa kan? Berarti telinganya masih bagus dan nggak ganggu orang. Kalau kita berarti telinganya nggak bagus. Kalau gitu nggak kedengaran. Perasaan nggak ada yang nelfon? Ya karena suaranya gitu. Berarti telinganya bermasalah tuh. Kalau beliau langsung dibuka. Assalamualaikum. Nah ini dering yang nggak ada syubhatnya, wajar aja.
Makanya ini mereka baca Al-Quran, tapi apa yang terjadi? Afamin hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Dibacakan Al-Quran, tapi yang dengar tadhakun, ketawa-ketawa, mentertawakan ayat Al-Quran. Salah satu yang ditertawakan oleh mereka apa? Surat Al-Muddathir, surat Al-Lahab. Siapa yang mentertawakan ayat ini? Al-Lahab berarti Abu Lahab mentertawakan ayat tentang dirinya sendiri. Al-Muddathir, Walid Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, mentertawakan ayat tentang dirinya sendiri. Sa'uslihi sakar. Maka ini namanya tadhakun wala tabkun. Harusnya nangis tuh kalau dengan Al-Quran, bukan ketawa. Ini ya, mentertawakan Al-Quran atau mentertawakan nasihat-nasihat atau hadis Nabi. Fattakhaltumuhum sikhriya hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Orang kalau udah banyak ketawa, ansaukum dzikri, lupa dengan pesan dari suatu ayat dan hadis. Kalau udah kebanyakan ketawa, pesannya jadi lupa. Kalau kebanyakan ketawa, enggak fokus lagi kepada pesan. Bahkan di surat Al-Anbiya itu, ma ya'tihim min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Mendengar Al-Quran itu sambil main-main sehingga hatinya menjadi lalai. Ini tawa yang dilarang, ketawa dalam urusan Al-Quran dan hadis. Tapi apa yang terjadi nanti di akhirat? Fal yawmal ladzina amanu minal kuffar yadhakun. Jadi ternyata orang mukmin itu ketawanya nanti di akhirat lebih banyak. Di dunia sedikit ketawa, banyak menangis. Di akhirat semua ketawa, tidak ada lagi menangis. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada lagi takut, tidak ada lagi sedih di akhirat. Di dunia memang banyak sedihnya. Walaupun tetap ada ayat la tahzan innallaha ma'ana, tapi tetap aja sedih. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Tetap aja sedih kan ya? Innama ashku bathi wa huzni ilallah, kata Nabi Ya'qub. Aku curhatkan urusanku dan sedihku kepada Allah saja kan? Wajarlah sedih, tetapi sedihnya sedih yang sifatnya ujian. Nanti di akhirat dia nggak akan sedih lagi. Silahkan di-share lewat sosial media supaya menjadi amal jariah ilmu yang